Inilah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit ketujuh. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah penduduk langit sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi. Dikatakan berada di sekitar Arsy dan dikelilingi oleh para malaikat. Rasulullah bersabda, Baitul Ma'mur adalah sebuah masjid di langit, di bawahnya adalah Ka'bah. Andai Baitul Ma'mur itu runtuh, maka ia menimpa Ka'bah. Yang artinya posisi Ka'bah di bumi ini sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit. Setelah terpisah selama 40 tahun di bumi, Allah mengatur pertemuan antara Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Air mata mereka membasahi tanah penuh berkah. Hingga kini jutaan orang datang ke sini, berharap doa mereka dikabulkan seperti Adam dan Hawa dahulu. Kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wangian yang tercium di dunia berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Setiap Hawa melahirkan, maka yang keluar adalah 2 bayi, 1 perempuan dan satunya laki-laki. Qabil lahir bersama Iklimah, sementara Habil lahir dengan Labuda. Lalu, setelah mereka semua sudah balik dan dewasa, Allah kemudian menurunkan perintahnya kepada Nabi Adam untuk membangun keturunannya dengan cara menikahkan anak-anaknya. Karena tidak ada manusia lain selain keluarga Nabi Adam, Allah pun membimbing Nabi Adam untuk menikahkan anaknya dengan cara menikah silangkan satu kembaran dengan kembaran yang lain. Sehingga diputuskanlah bahwa Qabil akan menikahi Labuda dan Habil akan menikahi Iklimah. Konon Iklimah terlahir lebih cantik dari Labuda. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Qabil harus menikah dengan Labuda, sementara Habil menikahi Iklimah. Qabil pun tak terima aturan tersebut dan hanya mau menikahi Iklimah yang memiliki paras cantik berseri. Lalu, Iblis pun melihat peluang tersebut untuk menggoda Qabil agar tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Qabil pun menganggap bahwa seharusnya ialah yang menikahi saudari kembarnya Iklimah, bukan Habil. Karena Qabil tidak setuju dan bersikeras menentang pernikahan tersebut, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Nabi Adam memerintahkan keduanya agar berkurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk. Iblis menghasut Qabil untuk tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan hasil panennya. Iblis menghasut bahwa Allah sebenarnya tidak butuh kurban dari hambanya. Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga sia-sia saja memberikan hasil panen terbaik. Sedangkan Qabil berkurban hasil tanaman yang sudah buruk. Sedangkan, di sisi lain, Habil yang bekerja sebagai peternak memandang seruan berkurban ini sebagai ibadah. Sehingga, ia pun memilihkan hewan ternak terbaiknya untuk dikurbankan agar mendapatkan ridho Allah. Kemudian, keduanya membawa kurban tersebut ke atas bukit untuk dipersembahkan. Lalu, muncullah cahaya putih yang menyambar kurban Habil, sebuah pertanda bahwa kurbannya diterima. Maka kurban Habillah yang diterima Allah. Maka, Nabi Adam pun memutuskan untuk tetap menikahkan Habil dengan Iklimah. Qabil pun semakin marah dan dengki dengan keputusan tersebut. Tetapi, ia terus memendam amarahnya. Hingga, pada suatu hari, ketika Nabi Adam sedang pergi menunaikan haji ke Baitullah, Qabil pun melampiaskan amarahnya. Dengan marah, Qabil berkata pada Habil bahwa ia tidak setuju dengan semua keputusan ini. Qabil mulai merencanakan niat jahatnya untuk membunuh Habil. Ia menghabisi nyawa Habil dengan cara melemparkan batu ke kepalanya saat sedang tertidur. Melihat Habil yang sudah tak bernyawa, Qabil mulai kebingungan. Ia berlari ke sana kemari, mencari tempat yang cocok untuk meletakkan jenazah Habil. Hingga Allah mengutus seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya sendiri. Setelah Qabil menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh burung gagak, ia kemudian mulai menggali tanah dan mengubur jenazah Habil saat itu juga. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Adam merasa sangat sedih. Setelah Habil wafat dan Qabil menyimpang, Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam seorang anak yang saleh, Syits bin Adam. Syits adalah pewaris tauhid. Namun kemudian Allah mengaruniakan Nabi Adam dengan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan Nabi Adam memiliki 40 anak dari 20 kelahiran, dan ada juga yang mengatakan bahwa Siti Hawa melahirkan 120 kali. Pada setiap kelahirannya, terdiri dari 2 pasang laki-laki dan perempuan. Anak-anak Nabi Adam juga melahirkan banyak sekali cucu-cucu dan keturunan. Bahkan saking cepatnya perkembangan populasi, Nabi Adam sempat menjumpai 400.000 anak cucunya sebelum beliau wafat. Keturunan-keturunan Nabi Adam inilah yang kemudian melahirkan manusia dengan banyak macam suku, warna kulit, budaya, dan karakteristik yang berbeda-beda.
Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga sampai pula ke Indonesia. Dari seluruh keturunan Nabi Adam, setidaknya ada 124.000 orang yang diangkat menjadi nabi dan 313 orang diangkat menjadi Rasul Allah. Namun dalam Al-Quran, umat Islam hanya diwajibkan mengimani 25 nabi dan Rasul saja. Dan satu-satunya keturunan terbaik Nabi Adam, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Beliau dikenal sangat bagus akhlaknya dan akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya di akhirat